Kita seringkali membahas tentang ledakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengesankan. Paling tidak, sebagai bahan pembelajaran bagi kita, bagaimana negara ini bisa seperti sekarang. Tiongkok pada awalnya adalah negara yang terisolasi dan berubah menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Melihat keadaan ini, para pemimpin Tiongkok merenungkan bagaimana transformasi ini bisa memberi mereka kekayaan yang luar biasa. Ketika Partai Komunis mengambil alih kekuasaan, negara ini sangat miskin. Mereka tidak punya siapapun untuk berdagang, tidak ada teman di bidang diplomatik. Namun, mereka terus berusaha untuk bertahan hidup, tidak menghentikan upaya mereka untuk tumbuh dan memperbaiki ekonomi untuk masa depan negara mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok membuka perubahan besar dalam cara berbisnis mereka dengan membuka jalur perdagangan baru dan menyambut investasi asing yang kemudian menjadikan negara ini pabrik dunia. Selanjutnya, dikenal sebagai keajaiban ekonomi dunia dan berhasil mengangkat 850 juta rakyatnya keluar dari kemiskinan. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Tiongkok berhasil berkembang dengan begitu cepat dan menjadi kisah sukses dan keajaiban ekonomi dunia. Perjalanan Tiongkok dari kemiskinan menjadi raksasa ekonomi dunia adalah kisah ketahanan dan transformasi negara ini yang luar biasa. Pada tahun 1950-an, Tiongkok menghadapi tragedi besar selama lompatan jauh ke depan. Saat itu, negara ini dipimpin oleh Mao Zedong. Dengan rencana ambisius yang bertujuan untuk segera memodernisasi ekonomi berbasis pertanian, namun harus mengalami tragedi dan bencana yang menyebabkan kelaparan untuk waktu yang lama. Menyaksikan kekacauan lebih lanjut akibat revolusi kebudayaan yang memakan banyak korban jiwa. Pergolakan sosial yang meluas menambah penderitaan pasca penjajahan Jepang yang memilukan. Melanjutkan kepemimpinan Mao Zedong, Deng Xiaoping melakukan banyak perubahan dalam arah kebijakan ekonomi Tiongkok. Meski menganut sistem komunis, tetapi kebijakannya justru membuka pintu untuk pasar bebas. Hal itu dimulai ketika merumuskan ekonomi baru pada sidang pleno ketiga Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok yang ke-11 di akhir tahun 1978. Deng Xiaoping mengambil sikap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pengenalan aktif modal asing dan teknologi, sambil mempertahankan komitmennya terhadap sosialisme. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun kembali ekonomi dan masyarakat yang hancur akibat revolusi kebudayaan. Salah satu langkah penting adalah memberi petani hak untuk bertani di tanah mereka sendiri, memperbaiki kondisi kehidupan dan mengurangi kekurangan pangan, membuka peluang bagi investasi asing, dan mendirikan zona ekonomi khusus yang menarik modal, teknologi, dan keahlian dari luar negeri. Dan langkah ini selanjutnya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri. Selanjutnya pada tahun 1979, hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dipulihkan, yang mengarah pada terbukanya Tiongkok terhadap investasi asing. Pergeseran kebijakan ini tampaknya dipicu oleh pengakuan bahwa pendapatan orang Tionghoa biasa sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan di ekonomi Asia lainnya, sehingga masa depan negara Tiongkok dan rezim komunis akan terancam, kecuali ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyatnya melalui pertumbuhan ekonomi. Tiongkok berfokus pada 3 reformasi yang dirasa lebih penting daripada banyak program reformasi lainnya, sebab perusahaan milik negara, sistem keuangan, dan organisasi administrasi merupakan 3 pilar penyelenggara negara, dan semua area ini terjalin erat. Jadi, reformasi yang sukses di salah satu bidang ini akan membawa kemajuan di bidang lainnya. Selanjutnya, banyak perusahaan asing yang berbondong-bondong berinvestasi di Tiongkok. Mereka mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja Tiongkok yang berlimpah dan biaya rendah. Reformasi ini menandai titik balik bagi Tiongkok dan membuka jalan bagi kebangkitannya yang luar biasa sebagai pusat manufaktur global. Pada tahun 1990-an, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan masuknya Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001 semakin mempercepat kemajuan ini. Lonjakan barang-barang Tiongkok yang membanjiri pasar-pasar global menjadikan Tiongkok sebagai pabrik terbesar di dunia.
Berdasarkan data dari London School of Economics, angka ekspor Tiongkok mencatatkan kisah pertumbuhan yang luar biasa di tahun 1978. Nilai ekspornya bernilai 10 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 5 kali lipat dari 2,3 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 1970. Kemudian, setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia di tahun 2001, nilai ekspor Tiongkok di tahun 2002 mengalami lonjakan luar biasa menjadi 333 miliar dolar Amerika Serikat, dan di tahun 2022, nilai ekspor Tiongkok menjadi 3.714 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikan Tiongkok sebagai negara perdagangan barang terbesar di dunia. Dan saat ini, Tiongkok berdiri sebagai mitra dagang utama bagi lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Lalu, bagaimana perekonomian Tiongkok tumbuh begitu cepat, sementara banyak negara tingkat pertumbuhannya biasa saja, malah terkadang tampak melambat? Tidak ada keraguan lagi bahwa perekonomian Tiongkok sangat penting secara global. Yang pertama, Tiongkok berfokus pada ekspor untuk melakukan industrialisasi, dan dalam dekade terakhir ini, Tiongkok juga melakukan ekspansi ke bidang ekonomi lainnya dengan tekad untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauannya. Beberapa analis bahkan menyimpulkan beberapa alasan yang menjadi faktor utama ledakan ekonomi Tiongkok. Di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, salah satunya adalah pasokan tenaga kerja. Tiongkok memiliki 1,4 miliar penduduk, dan ini adalah keuntungan demografi negara ini. Tingkat upah pekerja di Tiongkok juga relatif rendah dari negara lain, menjadikannya sebagai negara tujuan investasi. Angkatan kerja yang besar ini memungkinkan produksi dalam jumlah besar, memenuhi permintaan industri dan efektif menangani peningkatan permintaan yang tiba-tiba. Ekosistem bisnis produksi industri bergantung pada jaringan yang saling berhubungan, yang melibatkan pembeli, pemasok, produsen, distributor, pelanggan hingga badan pemerintah. Semuanya terlibat dalam perpaduan persaingan dan kolaborasi dalam ekosistem bisnis Tiongkok. Tiongkok telah mengalami perubahan signifikan selama 3 dekade terakhir ini. Misalnya Shenzhen yang terletak di dekat Hong Kong. Kota ini muncul sebagai titik fokus bagi industri elektronik. Kota ini juga telah mengembangkan ekosistem yang mendukung rantai pasokan manufaktur, termasuk pembuat komponen, tenaga kerja yang terjangkau, staf teknis yang terampil, dan pemasok dan pelanggan. Perusahaan perakitan Amerika seperti Apple memanfaatkan rantai pasokan Tiongkok yang efisien untuk mempertahankan biaya rendah dan keuntungan yang sehat. Dan perusahaan seperti Foxconn Technology yang terkenal dengan manufaktur elektronik mendapat manfaat dari banyaknya pemasok dan produsen komponen di sekitarnya. Selain itu, tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam sektor manufaktur menjadikan proses pasokan di Tiongkok jauh lebih cepat dibandingkan banyak negara lainnya. Selanjutnya, investasi besar Tiongkok di bidang infrastruktur telah menjadi salah satu alasan utama tentang keberhasilan ekonominya. Dan faktor kunci lainnya adalah investasi Tiongkok untuk energi. Membantu industri tumbuh dengan menyediakan fasilitas listrik yang dapat diandalkan, dan ini telah menarik lebih banyak investasi dan menjadikan segalanya lebih efisien. Pemerintah juga membangun kota perumahan, termasuk menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi lebih banyak orang, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Peningkatan pelabuhan dan bandara juga menjadikan Tiongkok sebagai pemain kunci dalam perdagangan global, yang mendatangkan lebih banyak uang dan semakin menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara lainnya. Tiongkok juga berinvestasi besar dalam teknologi dan penelitian, sehingga membantu tumbuhnya ide-ide dan bisnis baru, menjadikan Tiongkok semakin kuat dalam perekonomian dunia. Kepemimpinan yang kuat dari para pejabat tinggi negara juga telah memainkan peran penting dalam mendorong keberhasilan perekonomian negara tersebut. Inilah beberapa alasan mengapa Tiongkok mampu berkembang begitu cepat dan menjadi keajaiban ekonomi dunia. Jadi bagaimana menurut Anda tentang keajaiban perekonomian Tiongkok? Apakah negara kita sudah berada di arah yang benar? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.